Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatullah Sangrata di channel akun Sudah Indonesia dan episode NT3. Kali ini saya akan sedikit bagaimana cara kita bersedia kepada KPI untuk meminta agar pihak produksi sinetronnya akan melakukan proses syuting dengan baik dan benar, tapi tetap tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi gini, sekarang Indonesia dan itu kan memiliki lembaga penyiaran yang sangat penting bagi dunia penyiaran, yaitu lembaga penyiaran Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran atau KPI yang didirikan sejak tahun 2002. Nah, tapi tujuan KPI ini bukan untuk menyensor program, tapi juga memastikan mengawasi program tersebut agar tidak hal yang tidak benar. Tapi mungkin ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungan dari KPI ini, jadi kita bisa membatasi bahwa tayangan itu terlalu sensor. Jadi itu memastikan bahwa ada tayangan tersebut tuh bisa terbebas dari hal-hal yang berpotensi tercela seperti kayak misalkan ada teguran tertulis. Mungkin jadi yang media penyiaran yang menjadi sasaran potensial dari KPI adalah sebagian besar MT, MNC, Transmedia, dan juga Viva Group. Ya mungkin kalau zaman sekarang ini kemungkinan besar nanti di awal Agustus saya akan kemungkinan akan bikin posting mengenai profil TV biar kalian bisa tahu. Nah, tapi kita nggak ngebahas itu. Nah, tapi bagaimana cara kita persuasi kepada KPI-nya yang untuk itu sebenarnya perkara yang gampang. Jadi kita sebagai yang bukan pengamat sinetron atau penggemar sinetron, pasti kita juga merasa risih dong kita melihat seringkali orang-orang tuh banyak menonton sinetron karena beberapa alasan untuk menghibur, lebih mengesampingkan kartun. Mungkin kita tahu nih, ini kan salah satu contoh keuntungannya. Tapi kerugian dari KPI ini juga membuat manusia itu tidak bisa nostalgia atau nostalgisik yang merupakan jenis stres dan tidak bisa nostalgia. Misalnya nih, kan kita melihat tuh banyak animasi yang keluaran MNC sekarang tuh kan sudah mulai diserkan dari setiap siang. Ya sejak awal Juni, 3 kartun ikonik MNC Group tuh hampir rata-rata tuh tayang di jam siang ya, di jam siang. Jadi mereka tuh menganggapkan tuh bahwa tayangan kartun tuh hanyalah animasinya bukan semata, ya memang wajar sih. Tapi banyak banget terlalu membosankan atau alasan diulang-ulang, terus karena alasan ceritanya membosankan, itu juga merupakan satu kerugian dari KPI seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia sendiri tuh rata-rata tuh bisa nonton yang lewat streaming, bisa mengganti TV itu cuma Mentari TV sama ini. Tapi ada yang bisa mengatakan bahwa Mentari TV merupakan sangat berat kids TV. Ini merupakan satu televisi untuk anak-anak. Tapi mungkin anak-anak tuh rata-rata bisa menilai juga ada sinetron yang kadang tuh anak bisa ini. Tapi beruntungnya, ini kerugian lain dari episode ini juga sama. Kurang adanya program anak-anak yang terlalu dibatasi oleh spesies tertentu, tapi nggak semua. Jadi mereka tuh merasa bahwa tayangan sinetron lebih baik dibanding kalau itu satu kerugiannya. Nah, kemudian jadi kita tuh sebagai pengamat bisa mengambil persetujuan. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, kalian bisa mencari sumber sinetron mana yang dengan menggunakan capture screenshot di Mozilla Firefox. Kenapa? Kita bisa menemukan fakta sinetron dengan menggunakan screenshot buktinya dengan menggunakan ini, misalnya lewat live streaming TV ataupun dari kamera atau ponsel. Baru setelah itu kalian simpan ke dalam memori yang khusus untuk menyimpannya. Kemudian yang kedua, cara meminta persetujuannya itu adalah ini. Buatlah artikel mengenai fakta-fakta adegan yang tidak patut sinetron melaporkan sebelum akan KPI. Kenapa? Karena dengan mengajukan ide adalah memastikan bahwa tayangan tersebut tuh apakah dituduh benar-benar, apakah yang salah tuh pihak produksinya. Jangan lupa juga tuh men-screenshot komentar para penulis yang menganggap tidak benar tuh di screenshot supaya bisa ada pembuktian lainnya. Kemudian setelah artikelnya selesai, kalian print menuju ke warnet ataupun di bagian melakukan perintah untuk bisa membuktikan tersebut maksimal 5 halaman untuk melakukan buktinya. Gak usah bikin artikelnya, nggak usah harus selalu kayak karya ilmiah atau karya makalah. Nah kemudian yang keempat, buatlah persetujuan dengan nomor telepon KPI secepat mungkin dan tentukan kapan waktu pertemuannya untuk kita persetujuan tersebut. Nah kalau bisa gunakan bahasa yang sopan, lembut, dan temukan kronologisnya. Jika sudah disetujui, kemudian yang kelima adalah ini. Temui kantor pusat KPI ini untuk menanyakan kepada atasannya untuk menyampaikan artikel buktinya. Terus berbincanglah dengan ahli KPI bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan artikel kita buat tentang kaitan proses adegan. Jadi sebenarnya ini bukan perkara yang cukup mudah dilakukan untuk para bukan pengamat atau sinetron. Jadi tujuan sebenarnya ini adalah untuk memastikan bahwa tayangan sinetron tersebut aman ditonton oleh masyarakat dan tidak mempunyai hal negatif ataupun program itu mendapatkan teguran tertulis. Nah, kemudian yang keenam, setelah disetujui, silakan tunggu kabar dari studio beberapa hari atau beberapa waktu supaya bisa berinformasi betul, informasi yang benar agar kita
Jangan meminta pihak produksinya agar tidak benar. Kalau jika dibiarkan, netizen itu akan beranggapan bahwa penulis pihak produksinya yang harus disalahkan dan bisa membawanya ke jalur hukum jika melakukan adegan yang tidak benar dengan tersebut. Dan yang terakhir dan paling penting sekali adalah kalau jika selesai disetujui dan pihak produksinya mau, akhirnya ini deh. Kalau jika menemukan ada ganjalan, silakan kalian bisa temui langsung para pihak produksinya untuk mengatakan bahwa harus meminta menulis skripsi drama dengan benar. Dan jika perlu, ajarkan kepada teman-teman yang lain semua untuk melakukan cara yang sama agar sinetron Indonesia tetap berkembang naik kelas yang sama setara dengan sinetron Malaysia. Dan kalau bisa, kita juga bisa minta pihak KPI untuk bisa bekerjasama dengan lembaga LPF atau lembaga penapis film yang merupakan lembaga komisi penyiaran di Malaysia yang bertujuan sama. Itu mengawasi sikap apakah program tayangan tersebut bermanfaat. Nah, sebenarnya saya bikin vlog ini supaya kalian para yang masa penggemar sinetron dan sinetron bisa memahami betul apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kalian kalau yang bukan penggemar sinetron, silakan konsultasi ke KPI ataupun kepada orang tua, guru-guru dan juga para pakar agama yang menurut kepercayaan kalian biar kalian bisa menganggap sinetron dan biasanya jika perlu, pilihlah tayangan yang lebih bermanfaat dan akan dibuat di vlog Motora and Tips pada hari Kamis. Oke, untuk video kali ini juga bisa pada hari Jumat. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain dari kalian untuk meminta persetujuan ke KPI untuk membuat pihak produksi sinetron harus menulis skripsi cerita dengan baik dan benar dan tidak menimbulkan perbuatan tercela. Karena jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi tayangan sinetron tersebut sendiri yang bisa membuat masyarakat Indonesia semakin ketagihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.